Ikan sapu-sapu kini menjadi predator yang merusak ekosistem sungai kita secara perlahan. Apakah ini bentuk kerusakan? Atau justru sebuah langkah untuk menjaga amanah Allah di bumi? Dan mengenai pertanyaan tadi ada saran kritik dari MUI, nanti saya minta untuk yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya. Kalau membunuh, bunuhnya dengan baik, sekali pukul mati. Nggak boleh kita membakar binatang hidup-hidup begitu, nggak boleh. Kalau ingin mematikan, matikan, mau dipel, mau diapa, terserah. Yang penting jangan dibakar. Kapan itu? Di saat ada hajat, yang ganggu, yang repotin kita, maka boleh. Satu ekor mungkin terlihat biasa, tapi ribuan ekor adalah ancaman. Di balik kulitnya yang keras dan sifatnya yang terlihat pasif, ikan sapu-sapu kini menjadi predator yang merusak ekosistem sungai kita secara perlahan. Nelayan mengeluh, populasi ikan lokal punah, dan keseimbangan alam mulai pincang. Namun, muncul satu pertanyaan penting. Sebagai umat muslim, bagaimana kita memandang aksi pemusnahan massal terhadap makhluk hidup ini? Apakah ini bentuk perusakan? Atau justru sebuah langkah untuk menjaga amanah Allah di bumi? Mari kita bedah fenomena hama ikan sapu-sapu ini dalam perspektif syariat Islam bersama Madani Ilmu. Madani Ilmu, Tadabur dan Syiar. Dalam perspektif syariah Islam, membunuh hewan diperbolehkan jika ada maslahat. Namun, metode mengubur ikan sapu-sapu dalam keadaan hidup-hidup terdapat unsur penyiksaan karena termasuk memperlambat kematian. Komisi Fatwa MUI menanggapi operasi pemusnahan ikan sapu-sapu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga ketika proses penguburannya masih dalam keadaan hidup. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kiai Haji Miftahul Muda, mengingatkan penguburan massal ikan sapu-sapu dalam keadaan masih hidup menyalahi dua prinsip. Pertama, prinsip rahmatan lil alamin dan prinsip kesejahteraan hewan. Namun, dia mengakui kebijakan Pemprov DKI dalam mengendalikan ikan sapu-sapu itu baik, karena itu termasuk hifz al-bi'ah atau perlindungan lingkungan. Itu sejalan dengan maqasid syariah, yaitu masuk kategori daruriyat ekologis modern, kata Miftahul. Selain itu, kebijakan lingkungan tersebut juga masuk ke dalam hifz an-nasl atau keberlanjutan makhluk hidup, karena dapat menjaga biodiversitas dan menjaga kepunahan spesies lokal, sehingga keseimbangan generasi makhluk hidup dapat terjaga. Berdasarkan tanggapan dari Komisi Fatwa MUI tersebut, Pramono Anung memberikan respon sebagai berikut. Yang pertama mengenai pemusnahan ikan sapu-sapu, dan memang ikan sapu-sapu ini di biotik air Jakarta sudah lebih dari 60%. Bahkan KKP sebenarnya melaporkan ke saya lebih dari 70%, tapi saya belum terlalu meyakini dan saya menyampaikan kemarin lebih dari 60%. Dan terbukti ketika baru satu hari kita mengadakan pembersihan yang paling utama di Jakarta Selatan, itu lebih dari 3,5 ton dan total hampir 6,5 ton ikan sabu-sabu yang berhasil ditangkap. Dan untuk ini tidak bisa kemudian dilakukan secara parsial, kami akan melanjutkan, dan secara khusus seperti yang saya sampaikan, Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sabu-sabu di Jakarta. Sebab kalau tidak, maka ekosistem air di Jakarta pasti akan rusak. Dan mengenai pertanyaan tadi ada saran kritik dari MUI, nanti saya minta untuk yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya. Kita sudah melihat betapa ikan sapu-sapu ini menjadi tantangan besar bagi para nelayan dan ekosistem air kita. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aksi pembersihan ini, ada satu sisi penting yang tidak boleh kita lewatkan. Bagaimana pandangan agama kita mengenai hal ini? Benarkah memusnahkan hama ini termasuk dalam menjaga amanah di bumi? Yuk, kita bedah pendapat para ulama mengenai hukum dan adab menangani hama dalam pandangan Islam. Apa dalil boleh membunuh binatang yang mengganggu?
Uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang solat. Dalam solat, sedang solat boleh membunuh. Dalam solat boleh membunuh dua yang hitam. Ular dengan kalajengking karena mengganggu. Tapi kalau binatang tidak mengganggu tidak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhnya dengan baik. Sekali pukul mati. Hukum membunuh semut di saat semut ganggu dan sebagainya, ya nggak dosa lagi karena dia ganggu termasuk tapi yang lainnya apa saja. Sebagian orang gara-gara takut ini disebut ini Nabi Sulaiman kucing di anu Nabi, gara-gara ganggu terus dibiarkan. Nggak boleh dong. Urusan manusia ganggu manusia, ngabisin makanan, merusak makanan, maka semut itu boleh dibinasakan. Tapi ingat, tidak boleh memang kita membakar semut. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nari. Enggak boleh kita membakar binatang hidup-hidup begitu, enggak boleh. Kalau ingin mematikan, matikan. Mau dipel, mau di apa, terserah. Yang penting jangan dibakar. Kapan itu? Di saat ada hajat. Dia ganggu, dia ngerepotin kita, maka boleh. Jangan, astagfirullah, ini kan pernah diajak bisa Nabi Sulaiman, enggak. Tapi ganggu, ngabisin makanan. Ya ini, bunuh aja enggak apa-apa. Karena ada hajat ini. Boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing buas, serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lainnya yang sudah sampai mengganggu. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu fawasiqun tuqtalna fil halli wal haram, al-hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah." Ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak yang putih, punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan raja wali. Juga ada hadis sahih yang membolehkan membunuh dan melaknat kalajengking. Nah, kalajengking itu umumnya pasti menyengat. Kalau orang dekat, dia pasti langsung menyengat, menyerang. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan kalajengking itu lebih buas daripada ular sebenarnya. Makanya kita boleh membunuhnya. Sahabat, memusnahkan ikan sapu-sapu bukan didasari oleh kebencian pada makhluk ciptaan Allah, melainkan bentuk kasih sayang kita kepada ekosistem yang lebih luas. Dengan mengendalikan hama ini, kita sedang berupaya menyelamatkan ribuan nyawa ikan lokal dan menjaga nafkah para nelayan kita. Meskipun pemusnahan dibolehkan, Islam memberikan batasan ketat pada cara melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik kepada terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih." Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi hingga saat ini, maka Madani Ilmu menyimpulkan beberapa poin saran dan pendapat. Pertama, kaidah fikih ad-dararu juz'a, atau kemudaratan harus dihilangkan. Ini adalah landasan hukum yang paling kuat untuk masalah ini. Ikan sapu-sapu dikategorikan sebagai hama karena menyebabkan kerugian ekonomi, sehingga merusak jaring nelayan dan ekologi menyingkirkan ikan asin. Dalam Islam, segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi kemaslahatan umum, baik itu manusia dan ekosistem yang luas, boleh dihilangkan atau dimusnahkan demi mencegah kerusakan yang lebih besar. Kedua, hewan yang mengganggu atau fasik. Dalam Islam, ada konsep hewan-hewan yang boleh dibunuh karena sifatnya mengganggu atau membahayakan, atau al-fawasiq. Meskipun ikan sapu-sapu tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis klasik, para ulama kontemporer sering mengkiaskan atau menganalogikan hewan apapun yang sifatnya merusak lingkungan atau sumber daya manusia ke dalam kategori yang boleh dikendalikan populasinya. Ketiga, ada pemusnahan. Tidak boleh menyiksa. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1955 yang telah dibahas sebelumnya, maka pemusnahan tidak boleh dilakukan dengan cara menyiksa, seperti membiarkannya mati kekeringan perlahan di bawah terik matahari atau dibakar hidup-hidup, atau bahkan dikubur hidup-hidup. Cara tercepat dan paling minim rasa sakit adalah yang dianjurkan. Yang keempat, pemanfaatan. Lebih baik daripada sekadar dibuang. Islam sangat membenci mubazir atau tabzir. Jika ikan sapu-sapu tersebut berasal dari air yang bersih atau dari bukan sungai yang tercemar berat,
pemanfaatannya menjadi tepung ikan untuk pakan ternak atau pupuk organik jauh lebih baik dan bernilai pahala daripada sekedar dimusnahkan lalu dibuang menjadi bangkai yang berbau. Sahabat, pada akhirnya setiap tindakan kita terhadap alam, bahkan terhadap seekor ikan sapu-sapu sekalipun, akan dimintai pertanggungjawabannya. Membasmi hama bukan berarti kita membenci makhluk ciptaan Allah, melainkan sebuah ikhtiar untuk memulihkan keseimbangan yang sempat hilang. Mari kita jaga sungai-sungai kita dengan cara yang ihsan, karena menjaga bumi adalah bagian dari menjaga amanahnya sebagai khalifah. Semoga langkah kecil kita dalam merawat ekosistem ini dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.